Halo teman-teman, selamat datang di media pembelajaran IPA dengan materi hubungan makhluk hidup dalam ekosistem. Adapun tujuan pembelajaran dari video ekosistem ini, yang pertama, mengetahui berbagai macam hubungan makhluk hidup dalam ekosistem. Yang kedua, dapat membedakan berbagai penyebab terjadinya ekosistem. Nah, menurut teman-teman, apa sih ekosistem itu? Nah, teman-teman, pengertian dari ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Semua makhluk hidup memiliki ketergantungan yang saling mengisi antara yang satu dengan yang lainnya. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan, begitupun sebaliknya. Tumbuhan dan hewan juga memerlukan manusia. Makhluk hidup juga membutuhkan tanah, udara, air, dan matahari untuk mendukung kehidupannya. Teman-teman tahu tidak, rantai makanan itu termasuk ke dalam salah satu ekosistem yang lengkap. Jadi, apa saja nih yang termasuk ke dalam ekosistem? Yuk, simak video berikut. Rantai makanan adalah urutan letak makhluk hidup dalam mendapatkan makanan yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup dalam suatu ekosistem. Nah, teman-teman, dengan kata lain, rantai makanan dapat diartikan dengan perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Nah, contohnya seperti padi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular, kemudian ular dimakan oleh burung elang. Nah, setelah beberapa waktu, burung elang pun mati. Bangkainya membusuk dan diuraikan oleh makhluk hidup pengurai dan bercampur dengan tanah membentuk humus. Adapun 3 jenis simbiosis dalam ekosistem antara lain, yang pertama, simbiosis mutualisme, yang kedua, simbiosis komensalisme, dan yang ketiga, simbiosis parasitisme. Simbiosis mutualisme merupakan hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya seperti interaksi bunga dan lebah. Bunga untung karena penyerbukannya, sedangkan lebah untung karena mendapatkan madu dari bunga. Yang kedua, simbiosis komensalisme merupakan hubungan antara dua makhluk hidup. Dalam hal ini, makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan, sedangkan makhluk hidup yang lainnya tidak dirugikan. Contohnya seperti hubungan antara tumbuhan anggrek dan pohon yang ditumpanginya. Tumbuhan anggrek mendapat keuntungan karena dapat menumpang hidup pada pohon, dan selama menumpang, anggrek tidak merugikan pohon. Yang ketiga, simbiosis parasitisme merupakan hubungan antara dua makhluk hidup, yang satu mendapatkan keuntungan sedangkan makhluk hidup yang lainnya mendapatkan kerugian. Contohnya seperti hubungan antara pohon mangga dan benalu. Benalu dapat hidup subur karena menghisap zat makanan dari pohon mangga yang ditumpanginya, sehingga pohon mangga lama-lama akan menjadi kurus dan lambat laun bisa mati. Nah, teman-teman, dari penjelasan materi ekosistem tadi dapat disimpulkan bahwa ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, baik itu yang hidup maupun tidak hidup. Baik teman-teman, mungkin ini saja materi video yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.